demokrasi liberal yang terjadi pada 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Demokrasi liberal dilaksanakan setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah pada 14 November tahun 1945. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri ini dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan, serta bertanggung jawab kepada parlemen dan presiden menjabat sebagai kepala negara. Kabinet presidensial yang dipimpin oleh presiden diganti oleh kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dalam kabinet parlementer ini, Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri yang pertama. Seusai agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember tahun 1945, terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS, yang menerapkan sistem politik demokrasi liberal. Kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem multipartai, sehingga saat itu muncullah beragam partai. Hasilnya, suara rakyat terpecah-pecah ke dalam banyak partai. Adapun efek negatifnya yaitu muncul sikap politik yang saling menjatuhkan antar partai. Hal ini demikian terjadi karena tidak ada satupun partai besar yang memiliki suara mayoritas lebih dari 50%. Akibatnya, kabinet pada masa demokrasi liberal tidak berusia panjang. Cirinya, yang pertama, menganut paham demokrasi di sistem pemerintahan dan diterapkan pada konstitusinya. Yang kedua, terdapat perwakilan dari rakyat dalam negara dan juga membatasi kekuatan penguasa. Yang ketiga, kekuasaan tidak berpusat di satu titik. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Yang keempat, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Yang kelima, kekuatan atau kekuasaan terhadap negara terfokus pada parlemen. Yang keenam, ada sistem voting untuk pengambilan keputusan. Yang ketujuh, pergantian kepemimpinan atau perwakilan dalam sistem demokrasi liberal dipilih oleh rakyat. Yang kedelapan, menganut kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaan. Contoh dari demokrasi liberal, yang pertama itu ada Kabinet Natsir yang dibentuk pada 6 September tahun 1957 dan berakhir pada 27 April tahun 1951. Kabinet ini merupakan kabinet pertama yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Pemimpin kabinet adalah Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Program yang dijalankan pada periode ini, yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Dan yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Adapun demokrasi ini memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Pada masa Kabinet Natsir, Indonesia berhasil bergabung dengan PBB, melakukan perundingan pertama dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat dan menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Dan contoh penerapan demokrasi liberal lainnya itu terbukti pada Kabinet Ali Sastroamidjojo yang dibentuk pada 31 Juli tahun 1953 dan berakhir pada 12 Agustus tahun 1955. Kabinet ini dikenal sebagai Kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Sastroamidjojo berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dan mempersiapkan pemilihan umum untuk anggota parlemen. Kabinet ini berakhir ketika NU mencabut dukungan dan menteri dari kabinet sehingga terjadi keretakan hingga kabinet dikembalikan kepada presiden. Demokrasi terpimpin yang terjadi pada 5 Juli tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Demokrasi terpimpin sering dikenali sebagai Orde Lama.
Menurut Yayuk Nuryanto dalam buku Cakap Berdemokrasi ala Generasi Milenial tahun 2018, demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang pengambilan keputusan dan kebijakannya berpusat pada satu orang, yakni pemimpin negara. Dikutip dari buku Demokrasi dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 oleh Suwarlin dan Fatmawati, demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang berpusat pada pemimpin negara. Sistem ini pertama kali digunakan di Indonesia saat masa jabatan Presiden Soekarno mengumumkan dalam pembukaan sidang konstitut di 10 November tahun 1956. Kemunculan sistem ini menandai berakhirnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal ini ditandai dengan Ali Sastroamidjojo yang mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri, dan pengertian dari demokrasi terpimpin sendiri adalah demokrasi yang proses pengambilan keputusan dan kebijakannya berpusat pada pemimpin negara. Salah satunya, demokrasi terpimpin mengalami peningkatan autokrasi. Yang pertama, kepemimpinan yang dominan. Demokrasi terpimpin menempatkan pemimpin atau kelompok kecil pada pusat kekuasaan politik. Akibatnya, mereka memiliki pengaruh besar dalam negara. Yang kedua, sentralisasi kekuasaan, di mana pemimpin negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan atau mengendalikan proses politik. Yang ketiga, pemimpin adalah mediator. Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin dipandang sebagai mediator atau penghubung antara rakyat dan pemerintah. Yang keempat, dominasi partai politik, di mana sistem demokrasi terpimpin ini memberi kesempatan bagi pemimpin atau kelompok kecil untuk berkuasa dalam sebuah sistem politik. Selain 4 ciri yang sudah saya sebutkan tadi, ciri-ciri demokrasi terpimpin lainnya yakni pembatasan kebebasan individu, konsensus politik, dan berfokus pada tujuan sosial. Ada juga dampak dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Pada masa demokrasi terpimpin, ekonomi di Indonesia mengalami ketidakstabilan. Dampak yang kedua, penekanan terhadap kebebasan sipil. Pemerintah melakukan penekanan terhadap kebebasan sipil dan oposisi. Dampak yang ketiga, pengaruh komunisme yang kuat. PKI menjadi salah satu partai politik yang berpengaruh pada masa demokrasi terpimpin.